Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Khayu Rizky NIM 427 dan Muhammad Sony Budi Injarengko NIM 471 akan mempresentasikan tentang tinjauan dan teori kriminologi yang akan kita bagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut ini, yaitu yang pertama adalah tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, tinjauan singkat mengenai masa positif Italian dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang ketiga, tinjauan singkat mengenai masa lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang keempat adalah macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Next, selanjutnya adalah kita akan membahas pengertian kriminologi dari beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Hari Soehari, yaitu mengandung pengertian yang sangat luas. Dikatakan demikian karena dalam mempelajari kejahatan itu tidak lepas dari pengaruh dari sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi itu dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh Beto Pinard itu seorang ahli antropologi Prancis yang secara harfiah berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana itu memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi, yaitu pertama dari Bonger itu memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi itu menjadi kriminologi murni yang mencakup pertama adalah antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatis. Ilmu-ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai tanda-tanda. Terus yang kedua adalah sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak-letak sebab kejahatan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah psikologi kriminal. Psikologi kriminal itu adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Terus yang keempat adalah psikopatologi dan neopatologi, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau syaraf. Terus yang kelima adalah penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh yang berkembangnya hukuman. Di samping itu terdapat juga kriminologi terapan yang berupa higien kriminal, politik kriminal, kriminalistik, higien kriminal itu apa? Yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan oleh semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terus yang kedua itu apa? Yaitu politik kriminal, yaitu apa? Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab untuk seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah untuk meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan menjatuhkan sanksi. Terus yang ketiga tadi kriminalistik, yaitu merupakan yang ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan
dan pengusutan kejahatan. Terus dari Sutherland itu merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi itu mencakup proses pembuatan hukum, penalaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya itu dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama maksudnya, yaitu pertama dari sosiologi hukum, terus etologi kejahatan, dan penologi. Sosiologi hukum itu adalah kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh hukum itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi menentukan bahwa suatu perbuatan itu jahat adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan pula itu harus menyelidiki faktor-faktor apa yang itu menyebabkan perkembangan hukum. Terus tadi yang etimologi kejahatan, yaitu merupakan cabang kriminologi yang menjadi sebab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etimologi kejahatan merupakan itu kajian yang paling utama. Selanjutnya dari penologi, pada dasarnya itu merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi setelah memasukkan hal berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan itu baik represif maupun preventif. Oleh Thorsten Selin, definisi ini itu diperluas dengan memasukkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanan di sini itu lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah dari Rusli Effendi, itu merumuskan kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya adalah mempelajari sebab sehingga seorang melakukan kejahatan itu. Apabila melakukan kejahatan, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah kejahat atau disebabkan oleh keadaan masyarakat sekitar itu, baik keadaan sosiologi maupun ekonominya. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berpelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, baik kejahatan itu timbul karena perilaku itu sendiri yang berjiwa jahat atau karena lingkungan sekitarnya. Paul Mudikdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya, definisi itu seakan-akan akan memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan. Karena terjadinya kejahatan itu bukan semata-mata perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudikdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Selanjutnya dari ahli Michel dan Alder. Ia berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi yang diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi itu meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Notch itu berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab serta akibatnya. Wolfgang Safit dan Johnson dalam The Sociology of Crime and Delinquency memberikan definisi sebagai berikut ini, yaitu kriminologi itu sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang
gejala kejahatan dengan jalan memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi itu melingkupi yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, selanjutnya adalah pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat. Selanjutnya dari menurut pengertian Mulyanto, yaitu mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai suatu istilah global yang umum untuk lapangan dan melakukan dan ilmu pengetahuan dengan rupa dan beragam-ragaman, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. Yang sedangkan menurut Wilhelm Sauer, itu kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi itu ada dua, yaitu pertama dari perbuatan individu, terus yang kedua dari perbuatan atau kejahatan. Terus dari Van Bellman itu mengatakan bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada di antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat. Maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup. Menurut ahli USA Thorne Stalin, itu istilah kriminologi dari USA dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan secara penanggulannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mazhab kriminologi. Mazhab Itali, ada dua mazhab, yaitu mazhab Itali dan mazhab Prancis. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari suatu pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini, Franz dan Zupesim, mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang yang jahat. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Next. Selanjutnya dari penjelasan mazhab Italian atau aliran antropologis. Mazhab ini itu mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini adalah Franz dan Spuzheim. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahirlah, watak, norman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan dari seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Ia melakukan penyelidikan pada tengkorak pada penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut, yaitu mempunyai sifat patologis atau penyakit, atau itu sejenis penyakit. Selanjutnya adalah A.B. Morel dengan teorinya degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan punya keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu, maka akan berakibat oleh orang jahat, orang yang berbuat jahat sekalipun itu orang agamanya yang kuat.
Ada juga Sheldon Quack dan Aaron Quack yang melakukan studi komparatif antara pria delikuen dengan non-delikuen. Hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa pria delikuen itu didapat memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggangnya yang lebih lebar dengan lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non-delikuen. Penelitian juga ini mendapat bahwa 60% delikuen didominasi oleh orang yang mesomorphic. Selain itu, Sheldon juga mengatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dengan temperamen seseorang. Sheldon mengklasifikasikan sematotypes dengan 3 kelompok, yaitu endomorph, mesomorph, dan the ectomorph, yaitu tubuh gemuk, berotot dan bertubuh elastis, dan tinggi kurus fisik yang rapuh. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis. Sheldon mengatakan suatu indeks delikuensi yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem dia secara mudah dan cepat. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu pengetahuan, kehakiman, dan penyakit jiwa. Keahlian spesifiknya adalah dalam bidang analisa fisik seseorang. Karena keahlian inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara, semisal Enrico Fermi di Roma, Hafburg Ellis di Inggris, Jack Wiener di Nederland, dan Hakulah di Jerman. Teori von Kriminal dari Lombroso itu lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini itu dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya jika memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombroso itu menggabungkan positif komite evolusi dari Darwin serta pionir-pionir lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso itu tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik, yaitu perbedaan dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat itu mewakili suatu bentuk kemerosotan yang memanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk dari awal evolusi. Oleh karenanya itu, teori disebut sebagai teori evolusi kejahatan dengan teori evolusi lainnya. Itu Lombroso menyimpulkan bahwa pertama adalah penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Terus tipe itu dapat dikenakan melalui beberapa tanda fisik. Dari 3 pernyataan tersebut dapat disebutkan menurut Lombroso bahwa bakat jahat yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian akan dengan mudah dibedakan antara penjahat dengan bukan penjahat. Selanjutnya, Lombroso juga pernah melakukan penyidikan dengan menghubungkan para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia sebelum dijatuhkan hukuman mati. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut itu mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah melaksanakan hukuman mati, Lombroso juga mencoba menyelidiki tengkorak para penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya, yang akhirnya menemukan ciri-ciri kemunduran atas keterbelakangan dari penjahat itu. Hasilnya, Lombroso berhasil membuat suatu teori tentang ciri penjahat pada umumnya yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Ciri-ciri penjahat tersebut antara lain yaitu pertama adalah isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan.
Selanjutnya dalam otaknya itu terdapat keganjilan atau benjolan otak, terus roman muka yang berbeda daripada yang lain, tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Terus yang keempat adalah kurangnya mempunyai perasaan. Selanjutnya adalah suka pada tato dan rajah. Selanjutnya Lamberso mengklarifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu pertama dari born criminal, insane criminal, occasional criminal, dan criminal of passion. Pertama dari born criminal yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin antavis sebagai disebut di atas. Terus selanjutnya dari insane criminal yaitu orang yang menjadi jahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah dari kelompok idiot, ambisi, dan paranoid. Selanjutnya dari kriminal atau kriminaloid yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat gabungan. Terus yang keempat adalah dari criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tidak karena marah, cinta, atau kehormatan. Dalam perkembangan teori Lamberso ini membuat Terence Going, seorang dokter perumahan penjara di Inggris itu menjadikan tertarik untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya dia bersama Culberson melakukan penyidikan terhadap 3.000 orang penjahat berkaliber besar. Penelitian pertama dia membandingkan antara tengkorak mahasiswa di Cambridge dan Oxford dengan tengkorak konfris para narapidana terjadi yang menghasilkan tidak ditemukannya perbedaan. Dari ketiga penelitian tersebut, Gori menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahir revisi atau disebut sebagai penjahat. Pernyataan ini tentunya merupakan kritik tegas terhadap ajaran Lamberso. Selanjutnya adalah penjelasan dari mazhab Perancis atau aliran lingkungan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat perhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Masyarakat mazhab atau aliran ini itu lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini itu terdapat barang semboyan DNS, Ismer, Skuld, and Interest. Artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana terjadinya saya pada diri pribadi sendiri dengan seorang yang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri tetapi berpengaruh oleh lingkungan. Seseorang berbuat jahat itu disebabkan karena susunan corak dan sifat kemasyarakatan yang dimana penjahat itu hidup, semisal perumahan yang sangat jelek dimana orang-orang yang tinggal di situ itu berjejal-jejal, terdapat kemiskinan atau pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar di jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Pemuka-mukanya adalah Lesengne atau dia seorang dokter. Manover seorang antropolog dan Guittardi seorang sosiolog itu meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial dari para kriminalis. Selanjutnya dari mazhab ini itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Lingkungan alam dari tokohnya Montesquieu, lingkungan sosial dari tokohnya itu Lesengne, Guittardi, Edwin H. Sutherland, dan M. de Bis. Dari lingkungan ekonomi tokohnya itu Frutati dan Coligny dan W.A. Bunger. Semisal Lesengne mengatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembandingan untuk kejahatan, sedangkan Tarde mengatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis melainkan karena gejala sosial seperti juga lain-lain. Gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde membenarkan bahwa semua perbuatan itu penting dalam kehidupan sosial yang dilakukan oleh beberapa keadaan di sekeliling merupakan suatu pemberian suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat
suatu unsur yang mempunyai arti apabila menemukan pemilihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut masa lingkungan ekonomi yang mulai pada abad ke-18 dan bermula pada abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi ini menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Semisal F tadi, dia mengatakan bahwa tidak kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Next, yaitu selanjutnya Kolakni itu mengatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berdasar dari kejahatan politik itu mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan spiritualis, pelopornya adalah MDP, itu menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berdampingan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral yang ditujukan dasar hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran BIS ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Semisal Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang yang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh seorang pembunuh itu, akan tetapi hanya satu orang saja tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga berkat oleh perkataan J. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.000 lebih penjahat itu kurang lebih hanya 50 orang yang betul-betul tidak dianggap dipercaya adanya Tuhan. Seperti itu. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Aliran kriminologi sosial. Ada 3, yaitu yang pertama anomi atau ketiadaan normal atau stran ketegangan. Yang kedua cultural deviance atau penyimpangan budaya. Yang ketiga adalah social control atau kontrol sosial. Next. Kalau penjelasan dari 3 tersebut ialah yang pertama teori anomi dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimatelements untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Next. Pada sisi lain, cultural deviance teroris memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai khas pada lower class atau bisa disebut juga kelas bawah, yang bisa menentukan tingkah laku daerah-daerah kumuh atau slum areas, menyebabkan
benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Yang kedua, menganut teori penyimpangan budaya, mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma yang menurut norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, tindak pidana lainnya. Next. Sedangkan teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusianya. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert Gereis. Gereis mengemukakan bahwa ada 3 komponen dari kontrol sosial dalam menjalankan kenakalan remaja, antara lain kurangnya kontrol internal yang wajar setiap masa anak-anak, hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada anak-anak, tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah dan orang tua. Next. Terima kasih, itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.